Status PPPK paruh waktu lagi ramai banget dibicarain. Dan ya wajar aja sih, soalnya ini kan jawaban yang ditunggu-tunggu banget sama jutaan tenaga honorer yang udah lama mengabdi, biar statusnya lebih jelas. Tapi status yang lebih jelas ini juga bawa satu pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya, soal duitnya gimana? Status ASN sih oke, udah di depan mata. Tapi nanti, berapa ya yang bakal masuk ke rekening? Tunjangan apa aja yang jadi hak kita? Dan yang paling penting, THR aman nggak nih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan krusial. Dan sekarang, yuk kita kupas tuntas satu persatu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Status baru ini bisa dibilang jadi babak baru buat dunia kepegawaian kita. Nah, karena babaknya baru, cara ngitung gajinya juga bener-bener baru. Nah, ini dia nih yang paling beda. Coba deh perhatikan. Gaji Anda nanti itu acuannya bukan kayak PNS, tapi dari salah satu dari dua hal ini. Bisa jadi nominalnya sama persis dengan gaji honorer terakhir yang Anda terima, atau gaji Anda bakal ngikutin standar upah minimum di provinsi atau kota tempat Anda kerja. Artinya apa? Angkanya bisa beda-beda banget, tergantung dua faktor ini. Terus, angka pastinya berapa dong? Yuk kita coba lihat skenarionya kalau gaji Anda itu ngikutin upah minimum provinsi atau UMP. Kita intip proyeksi angkanya buat tahun 2026. Dan inilah angka paling tingginya. Kalau Anda kebetulan ditempatkan di DKI Jakarta, gaji pokok Anda bisa nyentuh angka segini, hampir 5,8 juta rupiah per bulan. Ini berdasarkan proyeksi UMP 2026 dan jadi standar tertinggi se-Indonesia. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget seberapa jauh bedanya antar daerah. Lihat deh, DKI Jakarta di puncak ya, 5,7 juta. Terus kita geser dikit ke Sumatera Selatan, angkanya sekitar 3,9 juta. Lanjut, lihat Jawa Tengah, ada di angka 2,3 juta. Jomplang banget kan? Ini bukti nyata kalau lokasi tugas Anda itu bakal jadi penentu utama gede kecilnya gaji pokok Anda. Tapi tunggu dulu. Gaji pokok itu baru satu bagian dari cerita loh. Penghasilan Anda tuh nggak berhenti di situ aja. Masih ada komponen lain yang nggak kalah penting, yaitu tunjangan. Yuk kita bedah lagi, hak tambahan apa aja yang bisa Anda dapetin. Jadi, tunjangan apa aja sih yang bisa masuk kantong Anda? Meskipun statusnya paruh waktu, hak Anda buat dapat macam-macam tunjangan itu tetap ada dan dijamin. Ini dia daftarnya. Jenisnya lumayan banyak loh. Ada tunjangan kinerja, yang besarannya tergantung performa dan beban kerja. Terus ada juga tunjangan yang klasik, kayak tunjangan keluarga dan pangan. Kalau Anda punya jabatan tertentu, ada juga tunjangan jabatan. Beberapa instansi bahkan ngasih tunjangan transportasi. Dan yang paling fundamental, Anda juga dapat perlindungan sosial lewat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tapi, ada satu hal yang wajib banget Anda ingat. Ini poin krusial. Kebijakan soal jenis dan besaran tunjangan ini bisa beda-beda di tiap instansi. Nggak semuanya sama. Jadi kuncinya apa? Anda harus proaktif cari info detailnya langsung ke lembaga tempat Anda bakal bertugas nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih. Pertanyaan sakral yang muncul tiap mau lebaran. Dan ini nyangkut nasib semua pekerja di Indonesia. Tentu saja, kita mau ngomongin tunjangan hari raya alias THR. Dan ini dia pertanyaan emasnya. Dengan status paruh waktu ini, kira-kira Anda masih dapat THR dan gaji ke-13 gak ya? Jawabannya harus pasti. Dan mari kita lihat sama-sama. Ya, jawabannya singkat, padat, jelas, dan yang pasti melegakan. Status PPPK paruh waktu sama sekali gak menghilangkan hak Anda. Anda tetap berhak penuh dapat THR dan gaji ke-13 sama seperti ASN lainnya. Dan ini bukan cuman kabar angin ya. Ini kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 itu bilang dengan sangat jelas bahwa PPPK berhak atas tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Jadi catat, ini adalah hak Anda yang dilindungi oleh negara. Titik. Terus, cara ngitungnya gimana? Gampang kok. THR dan gaji ke-13 Anda itu isinya adalah gaji pokok yang Anda terima, ditambah sama tunjangan-tunjangan yang nempel, contohnya ya tunjangan keluarga atau tunjangan jabatan itu. Oke, haknya udah jelas, cara ngitungnya juga udah. Tinggal satu pertanyaan paling praktis. Kapan cairnya nih? Kalau kita ngaca dari pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR itu biasanya dimulai 10-15 hari kerja sebelum Idul Fitri. Nah, buat tahun 2026, Lebaran kan kira-kira tanggal 19-20 Maret. Jadi Anda bisa siap-siap pantengin kalender. Antara tanggal 4-9 Maret, itu perkiraan waktu cairnya. Pemerintah sendiri biasanya udah mulai nyalurin anggarannya dari awal bulan puasa. Dan biar makin yakin, coba lihat deh angka anggarannya.
Pemerintah itu nyiapin total 55 triliun rupiah buat THR seluruh aparatur negara di 2026. Angka segede ini bukan cuma buat PNS, TNI, dan Polri, tapi juga udah pasti termasuk jatah untuk Anda para PPPK. Baik, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum lagi 3 poin kunci yang wajib nempel di kepala. 1. Gaji pokok Anda dasarnya ada 2, bisa UMP atau UMK atau gaji honorer terakhir. 2. Selain gaji pokok, Anda juga dapat macam-macam tunjangan. 3. Yang paling penting, THR dan gaji ke-13 itu udah pasti di tangan, karena dilindungi undang-undang. Nah, sekarang semua informasi penting soal keuangan udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi apa hak Anda, tapi gimana langkah selanjutnya. Tugas Anda sekarang adalah terus pantau setiap pengumuman resmi dari instansi masing-masing. Jangan sampai ada info penting yang kelewat ya.